Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qala ta'ala fi ayatil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurul Sobah, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga saja dengan menghadiri majlis taklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada kesempatan malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Imran di ayat 139. Surah Al-Imran di ayat 139 yang diawali dengan kalimat wala tahinu wala tahzanu. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan yang akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita banyak umur dan disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jebar, hingga keluarga kita semuanya, anak cucu kita menjadi orang soleh dan soleha semuanya. Bisa baca Rasulullah wa bi barakati ma'rifat dan tafsir wa bi sirril Fatihah. Alhamdulillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan Ali Imran ayat 139 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنتُمْ. Ada dua ikhfa. Yang pertama ikhfa nun mati ketemu kaf hukumnya ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa awaan. Suaranya in. Yang kedua nun mati ketemu ta. Ikhfa juga, namun ikhfanya ikhfa akrab, suaranya huruf N. Kun, bukan kum, tapi kun. Kuntum. Ini mati ketemu lagi. Idgham mutamatsilin. Mu'minin. Bacaan standarnya mu'minin, tapi boleh dibaca mu'minin. Mahmuzun abdil hamzahu merasakan bimokal tabo harokatin awitrukan kayak kulu ya kulu yu'minu yu'minu mu'minin. In yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh. Ikhfa lagi, tanwin qarhun ketemu huruf ba. Ikhfa lagi, namun ikhfanya ini ikhfa ausal. Suaranya bukan lagi bukan lagi n, tetapi m. Qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lama Allahu alladhina amanu minkum وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. Cukup disebutkan hamzahnya syuhada, jangan dijadikan mad iwad karena tidak bertanwin. Kalau seandainya di atas hamzah itu ada tanwinnya, maka harus dibacanya syuhada. Tapi karena tidak ada tanwin, tidak menjadi mad iwad. Karena iwad itu iwadun dari tanwin, tukeran dari tanwin. Wallahu, berkali-kali saya ingatkan, waw dipatah. Dari dulu ustaz kita, guru kita, kiai kita mengajarkan waw dipatah, bunyinya wa, bukan wo. Oleh karena itu dengan baca waw, tapi wallahu wallahu la yuhibbul zalimin. Wa yumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Am hasibtum, mim mati ketemu ha, ingat hukumnya ilhar. Am hasibtum, jelaskan mimnya, jangan ditahan. Tidak. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Termasuk
termasuk mim mati ketemu waw. Itu juga kita ghairil maghdubi alaihim wa alaihim jangan dibaca alaihim, jangan, lepaskan kita kan. Alladzina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Wa ma Muhammadun. Jadi itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan perhatikan sekali lagi anak saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. Baik, hadirin, mari kita baca bersama-sama. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu. Dan janganlah kamu bersifat lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Asbabun nuzulnya ayat ini sehubungan dengan peristiwa yang terjadi melanda para sahabat Nabi setelah terjadi perang Uhud. Di mana di perang Uhud umat Islam mengalami kekalahan telak sampai Sayyidina Hamzah terbunuh, Rasulullah giginya patah, banyak sahabat-sahabat lain juga yang tewas. Setelah itu sahabat kalau diajak berperang oleh Rasulullah, mereka merasa ciut, merasa takut terjadi lagi kayak perang Uhud. Wala tahzanu bila tafsirnya ala ma ashabakum bi Uhud. Sebenarnya kata Allah antumul a'laun, padahal kamulah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang tinggi derajatnya, dan pasti a'laun mempunyai kesempatan menang bil ghalabati alaihim, mengalahkan kafir-kafir Quraisy. Ternyata di perang Badar 313 mampu mengalahkan 1000, berbanding 3 kali lipat. Tapi di Uhud kenapa sahabat Nabi mengalami kekalahan? Karena ini in kuntum mukminin, kalian mampu, kalian di atas, kalian bisa, kalian menang bil ghalabati. Syaratnya kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Karena terjadi kekalahan di Uhud itu, para sahabat tidak taat terhadap aturan yang sudah dibuat oleh Rasulullah SAW. Perang pertama di Uhud, selama para sahabat mengikuti aturan Rasulullah, menang. Dan setelah menang itu, karena merasa sudah menang, sampai-sampai aturan Rasulullah dilanggar, tidak diindahkan lagi. Mereka pada turun dari gunung, ternyata kafir Quraisy itu menyerang balik, habislah sahabat Rasul.
Padahal kalau mengikuti aturan Nabi, perang Uhud juga nggak bakal menang, nggak bakal kalah. Wala tahzanu wa antumul a'laun. Kalian itu adalah orang-orang tinggi bil ghalabati alaihim, mampu mengalahkan hampir siapapun. In kuntum mu'minin, syaratnya ini syarat kalian harus beriman haqqan, berimannya benar-benar. Wa jahudal alaihim ma qabla. Iyam saskum qarhun. Jika kamu pada perang Uhud itu mendapat luka, faqad masal qauma qarru misru, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Namanya perang, ada luka, ada berdarah, semua mengalami itu, jangan cengeng. Kalau umat Islam terluka, kafir pun terluka. Kalau di umat Islam ada yang meninggal, di kafir pun banyak yang mati. Bonusnya, kalau di umat Islam ada yang meninggal, pahalanya syahid, langsung surga. Di kafir mati, pahalanya apa? Umat Islam untung. Luka pahala, mati syahid. Maka pasal kau makan musuh. Kenapa tilkal ayat nudawiluha bainan nas? Hari demi hari Allah bergilirkan kepada manusia supaya mengalami semua. Makanya jangan aneh. Perang yang di zaman Nabi saja itu kadang-kadang mengalami kemenangan, kadang-kadang mengalami kekalahan. Ya memang itu sunatullah. Nggak mungkin perang yang karena dipimpin Nabi harus menang terus, nggak bisa. Bahkan siapa yang ingat namanya Khalid bin Walid apa kalau nggak salah, dipimpin oleh Rasulullah menjadi panglima perang. Sejak dipimpin oleh Khalid bin Walid, perang itu yang dipimpin oleh beliau nggak pernah kalah. Apa yang terjadi? Dipecat oleh Rasulullah, dipecat. Kamu menjadi panglima perang, menang dulu, udah dipecat, ganti yang lain. Nah, ini sunatullah. Nggak harus menang dulu. Sebagaimana kita pada umumnya orang belajar bikin apapun itu bikinan pertama pasti jelek. Bikinan rumah pertama itu pasti jelek. Bikin mainan yang pertama jadi itu pasti jelek. Tukang jahit yang pertama bikin baju itu pasti jelek. Kemudian kesononya baru bagus. Itu sudah betul, bukan karena orang itu belum piawai, memang belum piawai, tapi bukan itu sebabnya. Karena Allah juga menciptakan buah-buahan. Kita nanam timun, buah pertama timun itu bagus apa jelek? Jelek. Apa Allah tidak bisa bikin buah timun yang pertama paling bagus? Bisa. Cuma sunatullahnya memang begitu. Kita tanam terong, buah pertama bengkok. Apa Allah nggak bisa bikin buah pertama terong paling bagus? Bisa. Tapi memang sunatullahnya begitu. Jadi kita tinggal ikutin aja sunnah Allah. Jangan menghindar. Dan sesungguhnya wali Allahu alladzina amanu, Allah untuk menguji, membuktikan siapa di antara sahabat-sahabat yang benar-benar beriman. Karena kalau tidak benar-benar iman, diajak perang sama Rasul pasti mundur, pasti takut, pasti nggak ikut dengan berbagai macam alasan. Seperti ngaji aja ngaji. Kita ngajak ngaji kan cuma tugasnya ngajak. Tidak harus dioprek-oprek datang ke rumahnya, enggak. Kita cuma ngajak, wa ma alaina illal balagul mubin.
Adapun mereka mau dan tidaknya ngaji itu urusan mereka dengan Allah. Yang penting kita kewajiban mengajak, mengingatkan bahwa malam ini ngaji. Adapun kalau mereka mengatakan sibuk, saya bertanya, siapa sih di Jakarta yang di Muarbaru yang nggak sibuk hidupnya? Kalau mereka beralasan capek, siapa sih yang hidupnya nggak capek? Kalau mereka beralasan repot, siapa sih orang hidup yang nggak repot? Orang kaya raya aja pejabat repot, apalagi kita miskin. Innal insana fi kabad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah ini kehadiran kita ini, kata Allah, waliya'lamal ladzina amanu minkum. Allah menguji, memberitahukan kepada manusia siapa di antara kita yang beriman teguh karena Allah. Adapun sampai mati di medan perang, memang Allah sengaja wayattakhidha minkum syuhada. Allah menjadikan salah satu di antara sahabat itu menjadi syahid. Kenapa syahidnya dilayar? Karena Allah mengatakan yukrimuhum bisyahadah, sesungguhnya Allah memuliakan mereka itu karena dengan mati syahid. Karena orang yang mati syahid di dunianya saja sudah mulia. Salah satunya mayit siapapun harus dimandikan. Sesoleh apapun mayit harus dimandikan. Walaupun kita tahu karena kesolehan seorang mayit itu sampai malaikat memandikan mayit, menyaksikan manusia yang ada di sekitarnya, menyaksikan malaikat dari langit pada turun memandikan mayit ulama tadi. Tapi tetap manusia harus memandikan, walaupun mayit itu sudah dimandikan malaikat. Atau mayit yang ditemukan di laut sudah basah kuyup, apakah wajib dimandikan? Tetap wajib dimandikan semua mayit. Tapi syahid tidak perlu. Subhanallah, sudah suci, sudah suci, sudah suci. Itu diantaranya. Maka Allah mengatakan yukrimuhum bisyahadah. Allah memuliakan orang dengan dibikin mati syahid. Allahu la yuhibbul zalimin, karena Allah tidak senang kepada orang-orang zalim. Nah, ayat kafir nanti karena Allah tidak senang kepada orang zalim, yu'aqibuhum, nanti Allah akan menyiksa. Tetapi Ustaz, banyak orang-orang zalim, banyak orang-orang kafir, orang-orang munafik di dunianya kaya raya, duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya bagus, usahanya maju, nggak pernah rugi, nggak pernah bangkrut. Lihat di tafsir, wa ma yun'imu bihi alaihim istidraj. Apapun yang Allah berikan kepada mereka dari kenikmatan dunia, itu adalah bentuknya istidraj. Faktanya semakin sukses mereka, semakin kaya mereka, semakin jauh dari Allah. Itu namanya istidraj. Dan tidak merasa cukup, walaupun gajinya sekarang dinaikkan menjadi 1 hari 3 juta, itu hanya buat rumahnya saja, buat bensinnya satu bulan 7 juta, bahkan bulanannya 45 juta, ada resesnya 145 juta, kali 5 kali pertemuan dalam 1 tahun, nggak bakal merasa cukup, tetap masih korupsi aja, pasti masih korupsi, nggak bakal cukup, nggak bakal merasa cukup. Kenapa? Istidraj. Waliyumassallahu alladziina aamanu, dan Allah akan membersihkan dosa orang-orang yang beriman. Nah,
dengan berperang, dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Yutahhiru minal dzunubi bima yusibu wa yahqal kafir, dan Allah akan menghancurkan orang-orang kafir. Am hasibtu, apakah kalian menyangka anta dakhulul jannah, bahwa kalian nanti masuk surga? Kata Allah, jangan mimpi lu akan masuk surga. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, sebelum Allah mengetahui perjuangan kalian sampai di batas mana. Nabi kalau tidak dianjurkan berjuang oleh Allah, Nabi tidak perlu turun ke medan perang. Cukup dari rumah. Ketika perang, umpamanya perang Badar, perang Uhud, Nabi dari rumah berdoa kepada Allah, bunuhlah orang kafir semuanya. Doa Nabi dijawab. Bisa nggak Allah membunuh orang kafir? Nggak perlu turun. Nggak perlu turun. Cukup di kamar beliau, ya Allah bunuhlah orang-orang kafir sampai mati semua. Nggak perlu bawa pedang, nggak perlu medan perang, nggak perlu patah gigi. Tapi nggak begitu, memang harus ilmu dulu, dan Allah mempublikasikan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sahabat yang menangis ketika melihat giginya Nabi Muhammad patah, sahabat yang menangis ketika melihat bibirnya Nabi Muhammad pecah, sahabat menangis ketika Nabi Muhammad dilempari oleh batu. Memang itu perjalanan itu sunatullahnya begitu. Ilmu dulu ini harus bukti, wa ya'lamu as-sabirin, dan Allah mempublikasikan, memberitahukan kepada manusia siapa di antara kita orang-orang yang sabar. Kalau kuntum tamannawna al-maut, kadang-kadang kalian mengharapkan mati syahid kan? Logo besar. Kalimat Allah syahidan, mulia, hiduplah secara mulia, matilah dengan syahid, secara syahid. Perang kabur, katanya pengen mati syahid. Syahid itu harapan kami, ini perang kabur. Kata Allah, sebelumnya kalian berkata itu. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Sekarang sesungguhnya kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Silahkan mau mati syahid atau tidak. Syahid dan tujuan kami itu perang kabur. Kenapa Nabi Muhammad terluka? Kenapa Nabi Muhammad perang? Kenapa Nabi Muhammad turun tangan? Kenapa Muhammadun illa Rasul? Nabi Muhammad itu bukan putra Tuhan. Nabi Muhammad itu hanya seorang Rasul, dan Rasul itu manusia. Muhammadun basyarun, karena Tuhan tidak pernah punya putra. Beda dengan tanggapan mereka, ada Tuhan putra, ada Tuhan bapa, ada Tuhan ibu. Ibunya mati, berarti dibunuh sama anaknya yang putra. Anak durhaka, nyambut nyawa ibunya. Penjelasan Nabi Muhammad itu Rasul, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.